kelompok ada 10. Satu kelompok 10 orang, satu orang satu. Jadi tapi karena bukan satu tempat seperti ini, makanya dia pencar-pencar satu sama satu sama kawan-kawan satu-satu gitu ya. Jadi bukan satu kandang rumput semua, tidak. Ada saya sudah 3 episode. Satu episode 6 bulan, berarti ada setahun setengah. Nah, ini baru masuk tahap kedua nih Pak. Tahap kedua ya. Tahap pertama itu 10 ekor sudah pernah bergulir sekali kan. Nah ini sudah masuk tahap kedua. Perawatan khusus terutama tempat harus bersih. Nah itu tempat. Kemudian usahakan kandang itu hangat. Tempatnya bersih, kandang selalu hangat agar terhindar dari binatang-binatang pengganggu, hewan pengganggu macam nyamuk, kutu kan itu kan. Kemudian samping tadi kandang yang agak sedikit memadai, kemudian pembersihan terhadap sapi itu sendiri. Paling enggak dia seminggu harus ada 3 kali kita mandikan dia. Nah itu agar pertumbuhannya itu segar dia. Kalau misalnya tidak pernah kita mandikan itu dia agak gerah badannya itu. Nah apalagi suasana panas seperti ini kan, maka dia harus kita dukung itu dengan kebersihan dia. Untuk sekarang ini Pak kan kami diskusikan dalam rangka penggemukan sapi pejantan aja, belum dibenarkan itu di betina. Memang kami harapkan kalau misalnya ada regulasi ke depan nanti itu dibenarkan untuk pemelihara yang perempuan, yang betina, supaya jadi pemilik tadi bisa mempunyai sapi sendiri nanti pada suatu saat. Kalau pemerintah yang mendukung, paling tidak pengetahuan kami tentang pengetahuan bagaimana memelihara sapi yang benar ini tadi dapat kami miliki. Artinya kadang-kadang kan kondisi alam seperti ini, tiba-tiba kami kewalahan ketika sapi masuk angin, nggak tahu kami cari jalan keluarnya bagaimana. Nah gitu, karena nggak ada tadi pemerintah turunkan kepada kami memberitahukan bagaimana tiba-tiba kok ini sapi sudah gembung perutnya, nggak mau makan, kelagepan kami. Nggak tahu cari jalan keluarnya mana ini. Gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah turun tangan, minimal pada saat kejadian seperti itu kami tidak panik. Bukan satu ini didanai oleh desa, kemudian desa nanti bagi hasil dengan kita. Dia bersifat 70-30 pembelian hasil itu. Kalau beli nanti kita melalui pengurus. Kita bilang sama pengurus, kemudian pengurus itulah nanti kan yang mengeluarkan surat bahwasanya bulan telah dijual. Hasil secara pribadi, untuk saya pribadi itu sangat mendukung Pak terhadap ekonomi keluarga ini Pak. Tiba-tiba kebutuhan anak sekolah itu mendadak. Nah inilah jalan keluarnya ini. Apabila pun kita pinjam uang sesama orang yang ada uang, mereka berani memberi pinjaman. Gitu. Samping itu kan kebutuhan air tahun umpamanya kan, tiba-tiba ada yang butuh gitu kan, umpamanya kebutuhan haji lah. Jadi kita masyarakat setempat ini nggak pala repot-repot cari keluar lagi sapi itu, sudah ada di tempat. Yang jelas itu mampu menopang dan membantu ekonomi keluarga. Kalau kita bilang sangat mendukung, memang sangat mendukung ini Pak. Karena kita kerjanya tidak begitu terfokus pada ya sapi itu aja. Sambilan, kalau saya satu hari ini biara sapi ini cuma buang waktu 1 jam atau paling lama 2 jam. Itu kan ambil rumput itu karena tinggal ambil aja ke belakang, kan? Sudah dapat rumput kita sapikan untuk kebutuhan sapi pada saat itu. Apalagi macam saya ini ada rumputnya rumput peliharaan itu Pak, rumput gajah itu kan, rumput gajah dari Lampung itu kita punya lahan sekitar 3 ranting. Itu untuk sekarang ini saya mencukupi 3 ekor sapi itu tanpa ada pemupukan kimia itu Pak. Jadi kan dari kotoran dia sendiri itu kan kita ambil, kita siram di tempat itu. Nggak mesti harus kita pakai rumput kimia beli lagi kan, rumput kimia aja dari dia untuk dia tuh.